Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini Prisa Dewa sama Nana juga dia mendobrak dan menyerang markasnya si Tony dan terjadilah perkelahian antara Prisa Dewa sama rombongan anak buah si Tony. Di sini juga singkat cerita rombongan si Tony juga dibikin babak belur oleh Dewa sama rombongan Prisa Dewa. Lalu di sisi lain, Nana dia melihat sesuatu yang jatuh dari bajunya si Tony. Tiada lain itu adalah kartu yayasan. Di sini juga Nana juga mengambil kartu itu dan si Tony ngomong kepada Nana, "Jangan diambil kartu itu," kata si Tony. Lalu Lucky ngomong kepada Nana, "Untuk apa kartu itu, Nak?" kata Lucky. "Kamu lihat aja, saya akan menelepon yang punya yayasan ini," kata Nana kepada Lucky. Singkat cerita di sini Nana juga langsung menelepon yang punya yayasan dan yang punya yayasan juga menerima telepon dari Nana. Apa yang ada saya bantu?" kata yang punya yayasan. Di sini juga Nana juga menceritakan kepada yang punya yayasan, "Pokoknya ibu harus jujur sama saya. Kemana suster yang dikirim yang dari yayasan ibu?" kata Nana kepada ibu yang punya yayasan. Di sini ibu ini juga yang punya yayasan tadinya tidak jujur kepada Nana, tapi Nana di sini dia mengancam kepada ibu ketua yayasan ini, "Kalau ibu tidak mau kerja sama saya, akan saya laporkan ke polisi karena itu kriminal, karena dia telah menculik anak saya yang membawa kartu ini," kata Nana kepada ibu yang punya yayasan. Di sini juga ibu yang punya yayasan juga dia jujur kepada Nana dan dia juga mengasih tahu bahwa suster yang di sini satu sudah dikirim ke villa yang ada di Bogor, kata yang punya yayasan ngomong kepada Nana. Di sini juga Nana juga dia sangat senang sudah dikasih tahu alamatnya ke sama ibu ini. Lalu ibu yang punya yayasan juga ngomong lagi kepada Nana, "Pokoknya saya minta jangan dilibatkan yayasan saya," kata ibu ini kepada Nana. Singkat cerita di sini juga Nana sudah nelpon ketua yayasan itu dan Dewa ngomong kepada Nana, "Bagaimana, Nak?" kata Dewa kepada Nana, "Kita sudah mendapatkan alamatnya. Suster yang ada di yayasan ini dia sudah dikirim ke villa yang ada di Bogor," kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita di sini Dewa sama Nana juga dia pergi dari markasnya si Tony dan si Tony juga di sini yang tidak bisa berdaya dia juga ngomong dalam batinnya, "Ini gawat, Nana sama Dewa sudah tahu semuanya," kata batinnya si Tony. Lalu singkat cerita Dewa sama rombongan Prisa Dewa juga dia pergi dari markasnya si Tony. Lalu di sisi lain di sini si para buana baru sampai ke rumahnya sudah ketemuan sama Tante Saras. Dia sangat senang karena mendengar Lia sama Papa Jar tidak akan jadi menikahnya. Lalu di sini pas dia lagi senang dia menerima telepon dari si Tony. Lalu dia juga langsung ngomong kepada si Tony, "Ada apa, Tony?" kata si para buana kepada si Tony. Lalu Tony juga di sini dia menceritakan kepada para buana bahwa Dewa sama Nana dia menyerang markas saya dan dia sudah tahu semuanya. Dia pergi sekarang ke villa yang ada di Bogor di mana Junior disekap, kata si Tony kepada si para buana. Lalu para buana juga dia sangat kaget mendengar berita itu dari si Tony dan dia juga langsung ngomong kepada si Tony, "Pokoknya kamu kerahkan anak buah kamu suruh menghadang Dewa sama Nana supaya tidak sampai ke villa itu," kata para buana kepada si Tony. Lalu di sini juga si Tony yang ngomong kepada para buana, "Iya siap para Bu Para," kata si Tony. Lalu si Tony juga di sini dia langsung memanggil anak buahnya yang di sini dibikin babak belur oleh rombongan Prisa Dewa. Dia sosoloyongan karena masih lalier karena dihajar oleh rombongan Prisa Dewa. Singkat cerita si Tony juga menyuruh anak buahnya suruh menghadang Dewa sama Nana. Lalu anak buahnya juga langsung pergi dia menyusul Dewa sama Nana. Lalu di sisi lain di sini si para buana dia mengulang, dia ngomong dalam hatinya, "Saya jangan mengandalkan aja si Tony, saya harus buru-buru ke villa yang ada di Bogor, jangan keduluan Dewa sama Nana," kata batinnya si para buana. Dia juga langsung pergi untuk menuju ke Bogor. Lalu di sisi lain di sini Dewa yang lagi menuju ke villa yang ada di Bogor tiba-tiba dia dikejar oleh anak buahnya si Tony yang bermotor. Di sini juga Dewa juga sangat geram dan Nana juga ngomong kepada suaminya, "Hati-hati Mas," kata Nana kepada Dewa. Dewa sangat geram dia akan
menabrakkan mobilnya sama motor-motor anak buahnya si Ketoni. Di sini dia sudah habis kesabarannya kepada anak buahnya si Ketoni. Tiba-tiba di sini anak buah si Tony juga dia mau menabrakkan mobil Dewa ke motornya. Dia langsung jatuh nyuksruk ke pinggir jalan. Lalu sini di sisi lain para buana dia ngomong dalam mobilnya, semuanya saya harus cepat-cepat sampai ke Bogor, jangan keduluan oleh Dewa sama Nana, kata para buana. Lalu tiba-tiba di sisi lain dia dengan naasnya dia pas di perapatan mobilnya dia akan menabrak motor. Lalu para buana juga menghindari motor itu, dia juga langsung bablas mobilnya ke pinggir jalan dan dia juga berteriak sambil dia mau mengerem, tapi mobilnya keburu nabrak batang pohon gede yang ada di pinggir jalan. Lalu para buana juga langsung kepalanya dia kejedut kena setir. Mungkin ini karma untuk si para buana. Lalu di sisi lain di sini Pak Pajar sama Balia sampailah ke tempat yang sudah disediakan oleh Pak Pajar karena untuk menenangkan diri karena surat-surat pernikahannya yang disabotase oleh Tante Saras, yaitu mamanya Balia. Lalu sini juga Balia juga diakep oleh Pak Pajar ke tempat yang sudah disediakan oleh Pak Pajar. Lalu di sisi lain Pasha yang masih ada di sungai yang lagi berteriak-teriak mencari istrinya yaitu Lula. Tiba-tiba dia mendengar suara minta tolong, suara perempuan. Disangkanya Pasha ini adalah Lula dan pas sampai ke sungai Pasha sampai di Tatara Rajong dia juga karena itu mungkin Lula istrinya. Tiba-tiba itu bukan Lula dan perempuan ini juga diselamatkan oleh Pasha dan di sini perempuan ini juga akan diantarkan oleh Pasha, tapi perempuan ini ngomong saya tidak usah diantarkan karena saya ini warga di sini, kata perempuan ini kepada Pasha. Lalu perempuan ini juga bilang berterima kasih kepada Pasha. Dia juga langsung pergi dari hadapannya Pasha. Lalu di sisi lain Nana juga sama Dewa juga di perjalanan yang menuju ke villa yang ada di Bogor untuk mengambil Junior. Di sini di tengah jalan dihadang lagi oleh mobil yaitu anak buahnya si Ketoni lagi. Tapi di sini Dewa saking geramnya dia juga nekat, dia juga akan menabrak mobil anak buahnya si Ketoni. Alhamdulillah di sini dia juga lolos dari anak buahnya si Ketoni dan anak buahnya si Ketoni juga di sini langsung menelepon si Tony. Si Tony juga sangat marah kepada anak buahnya karena tidak bisa menghadang Dewa. Lalu sini anak buahnya juga dia tidak bisa ngomong kepada si Ketoni yang marah benar kepada dirinya. Lalu di sini si Ketoni juga sudah menelepon dari anak buahnya, dia juga langsung menelepon baby sister yang mengurus Junior yang ada di villa. Dia juga mengasih tahu kepada baby sister itu. Lalu di sini si Tony juga ngomong ke baby sister itu bahwa kamu cepat-cepat keluar dari villa itu, saya akan tunggu di taman di depan villa, kata si Brokok Tony. Lalu di sini juga baby sister ini mau siap-siap untuk keluar dari villa itu. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 16 Mei 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo, lobati soledad, kalau Mimin tes ngabudah, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.